وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله الفنان القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah-limpahnya sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita pada siang hari ini yang menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Kaum muslimin yang berbahagia, pada bulan ini terdapat dua hari besar yang saling berdekatan. Hari besar yang pertama yaitu kita memperingati hari Asyura, salah satu hari yang paling bersejarah dalam perjalanan umat Islam. Lalu hari besar yang kedua, yaitu tanggal 17 Agustus, kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadirin jamaah salat Jumat, dalam sejarah umat Islam terdapat hari Asyura 10 Muharram yang sekarang ini adalah tahun 1444 Hijriah. Salah satu yang kita kenal dan kita petik hikmahnya pada hari Asyura adalah kemerdekaan Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya yang beriman dari cengkraman Raja Fir'aun. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar pergi kepada Fir'aun untuk mengajaknya masuk Islam. Nabi Musa pun pergi dan memperlihatkan kepadanya mukjizat-mukjizat yang sangat menakjubkan dan membuktikan kenabian dan kerasulannya. Meskipun begitu, Fir'aun tetap kafir kepadanya, menolak dan bersikap congkak, serta menyiksa dan menindas kaum Nabi Musa yang beriman. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya dari kalangan Bani Israel keluar dari Mesir dengan jumlah 600.000 orang. Fir'aun mengejarnya bersama 1.600.000 pasukan karena ingin memusnahkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketika Musa dan para pengikutnya telah mendekati Laut Merah, Allah mewahyukan kepada Musa untuk memukul lautan dengan tongkatnya, lalu terbelah menjadi 12 belahan, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Di antara setiap dua belahan ada jalan yang kering. Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya masuk ke laut. Fir'aun dan pasukannya pun mengejar mereka masuk ke laut. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkan mereka semua dan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para nabi telah memberikan kepada kita contoh dan teladan dalam berdakwah agar selalu bersabar. Di atas garis perjuangan mereka inilah para sahabat dan para ulama menempuh jalan. Mereka mengikhlaskan jiwa dan raga untuk memperjuangkan agama Allah. Selain peristiwa Nabi Musa alaihissalam, kita juga harus mengingat teladan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu yang gugur syahid pada hari Asyura, yakni hari Jumat 61 Hijriah. Al-Husain berpegang teguh dengan kebenaran dan konsisten dengannya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sehingga ia terbunuh, padahal beliau adalah putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau gugur syahid di tangan orang-orang yang fasik dan zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu hari besar yang kedua yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
Selama 77 tahun kita menghirup udara kemerdekaan, apakah kita telah benar-benar meraih kemerdekaan yang hakiki? Tidak dipungkiri, merdeka dari cengkraman kaum penjajah merupakan kenikmatan agung yang Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Dengan kenikmatan merdeka, kita bisa leluasa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Akan tetapi, sudah cukupkah bagi kita kemerdekaan dari cengkraman penjajah? Bukankah masih banyak belenggu yang harus kita singkirkan agar kita dapat meraih kemerdekaan hakiki dan sejati? Saudara-saudara yang disayangi, kemerdekaan hakiki adalah ketika kita sudah mampu memerdekakan diri kita dari jerat hawa nafsu. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita telah mampu memerdekakan diri kita dari perangkap jahat setan yang tiada henti membuai kita dengan rayuannya. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah tatkala kita telah mampu memerdekakan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Kemerdekaan yang sesungguhnya bagi seorang pejabat adalah saat ia mampu memerdekakan diri dari mental korup. Pejabat yang korup dan memakan uang rakyat, sejatinya ia terjajah dan belum merdeka, terjajah oleh angan-angannya bahwa kekayaan dan status sosial yang tinggi akan melambungkan kebahagiaannya. Kemerdekaan yang hakiki bagi orang kaya adalah tatkala ia mampu memerdekakan hatinya dari penyakit sombong dan sikap merendahkan orang lain. Kemerdekaan bagi seorang pedagang adalah ketika ia mampu memerdekakan dirinya dari kecurangan-kecurangan. Seorang santri atau siswa dikatakan merdeka apabila ia mampu memerdekakan dirinya dari kemalasan dalam menuntut ilmu. Guru atau dosen yang merdeka adalah yang mampu memerdekakan dirinya dari niat lain selain mengabdi, mendidik, dan mengajar. Seorang tetangga yang merdeka adalah apabila ia mampu memerdekakan hatinya dari virus iri, dengki, dan hasad kepada tetangganya, dan begitulah seterusnya. Kemampuan melepaskan belenggu yang menghalangi kita dari berbuat baik, itulah kemerdekaan yang hakiki dan sesungguhnya. Jika seluruh bangsa Indonesia sudah mampu meraih kemampuan itu, maka Indonesia benar-benar telah merdeka, merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واحمي كلماتك إلى يوم الدين.